Dalam sebuah riwayat asar dari Umar ibn Khattab, suatu ketika Umar berjalan di suq, di pasar. Lalu di pojok pasar itu ada rintihan doa yang diucapkan oleh seseorang. Doa itu didengar oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Orang ini mengucapkan, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikan saya termasuk hamba-hambamu yang sedikit. Ya Allah, jadikan saya termasuk hambamu yang sedikit. Mendengar jawaban ini, mendengar doa yang diucapkan oleh pemuda ini, heran Umar bin Khattab. Bila bertanya, min aina ataita bihadzal du'a? Dari mana kau dapatkan doa ini wahai pemuda? Tak biasa saya dengar ini. Min aina ataita bihadzal du'a? Orang ini menjawab, faqala ar-rajul, wajadtu min qawlihi subhanahu wa ta'ala. Aku dapatkan doa ini, aku dapatkan apa yang saya ucapkan tadi dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban ini, fabaka Umar. Umar radhiyallahu anhu menangis, fabaka. Dia berkata kepada dirinya, ya, dia berkata sendiri kepada dirinya, kullun nafsi afqahu minka ya Umar, kata Umar. Sesungguhnya banyak orang yang lebih pintar daripadamu wahai Umar. Dia berkata kepada dirinya sendiri. Itu sebuah asar dari sahabat radhiyallahu anhu Umar ibn Khattab. Jadi dia dengar doa tadi. Orang ini memanfaatkan, mengamalkan ayat Al-Quran, qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang pandai bersyukur. Nah, kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ayat ini sejalan dengan firman Allah yang kita bacakan kedua tadi. Tatkala iblis itu diperkenankan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala permintaannya diperkenankan, dia pakai target. Apa permintaan iblis yang diperkenankan oleh Allah? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Itu yang pertama. Tolong tangguhkan ajal saya sampai hari berbangkit. Tangguhkan ajal saya. Allah mengabulkan sampai hari kiamat. Itu musuh kita kaum muslimin rahimakumullah. Ajalnya terlalu panjang sampai hari kiamat. Sedangkan dia berkembang biak, otomatis jam terbangnya lebih tinggi daripada kita manusia. Lebih pintar daripada kita. Itu musuh kita. Lebih hebat daripada kita manusia. Kemudian permintaan yang kedua, ya Allah, bima aghwaitani, karena saya sudah dianggap sesat, sudah ditempel sesat olehmu ya Rabb. Izinkan permintaan saya yang kedua. La'atiyannahum, ya. Fabima aghwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Apa permintaannya? Ya Allah, ajal saya sudah kau tangguhkan sampai hari kiamat, berarti saya tidak akan mati sampai hari kiamat. Yang kedua, tolong izinkan saya untuk menggoda hambamu dari jalanmu yang lurus. Izinkan saya. Kata Allah, silakan. Tatkala sudah mendapatkan tiket, apa katanya? La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Wahai Allah, saya yang akan datang kepada mereka. Itu janji iblis kepada Allah kaum muslimin rahimakumullah. Allah, saya akan datang kepada mereka. Siapapun mereka, kata iblis. Saya akan datang mereka, akan datangi mereka dari mana saja. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, seluruh penjuru. Artinya doa godaan itu begitu berat.
Berhasil kita dalam godaan sesuatu belum tentu berhasil dalam godaan lain. Kemudian dia punya target, kaum muslimin rahimakumullah. Kata Allah, silakan. Target saya adalah wala tajidu aktsaruhum syakirin. Ya Allah, target saya yang pertama menggelincirkan manusia, membuat manusia tidak pandai bersyukur terhadap nikmat yang kau berikan kepada mereka. Itu target kaum muslimin rahimakumullah. Goal pertama dari iblis itu bagaimana membuat manusia tidak pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ulama memberikan kriteria kepada kita, ya, memberikan syarat kepada kita, bagaimana seseorang itu dianggap orang yang bersyukur, yang pandai bersyukur. Karena syukur itu tidak semudah mengucapkan. Bahkan ada nama orang syukur sebagian, tapi belum tentu dia bisa bersyukur. Dia sering mengucapkan alhamdulillah, bukan itu saja yang syukur itu. Nah, ada beberapa kriteria, ada beberapa syarat yang disampaikan oleh para ulama agar seseorang itu bisa dikategorikan orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Sesuai dengan doa orang tadi, ya Allah, jadikan saya orang yang sedikit, yaitu orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-Mu. Yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, ya, al-khudu wa ta'ah lahu. Syarat orang yang bersyukur itu adalah tunduk dan patuh sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat kepadanya. Tunduk dan patuh. Sehingga dia memilih jalan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami laksanakan ya Allah. Bukan untuk kami debat, ya. Bukan kami membelakang kepadamu, bukan kami melawanmu, tapi sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati apa yang kau ajarkan kepada kami. Allah suruh solat, laksanakan solat. Allah larang berjudi, hentikan berjudi. Pokok patuh. Walaupun beribu-ribu keluar kata-kata syukur dalam mulut seseorang, alhamdulillah, syukurnya bukan main. Tapi tidak taat dan patuh, itu bukan kategori syukur sesuai dengan kehendak agama. Baik perkara yang wajib maupun perkara yang sunnah. Yang wajib pasti dia kerjakan, yang sunat dia berusaha untuk mengerjakannya, baik itu perintah maupun larangan. Contoh yang paling sederhana kaum muslimin rahimakumullah. Ketika orang yang berkurban dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memotong kuku dan rambutnya sampai pelaksanaan penyembelihan hewan kurbannya. Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa alfarihi. Orang yang khudu, orang yang taat dan patuh, dia mengamalkan itu walaupun dia tidak akan mendapatkan hikmahnya. Tidak semua ibadah itu ada hikmahnya kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang kategori sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Engkau suruh, kami kerjakan. Engkau larang, kami hentikan ya Allah. Walaupun kalau dicari-cari pun masih ada ilatnya, helahnya masih ada ilatnya. Ini perkara yang sunnah, apalagi yang wajib. Jadi konsep al-khudu wa ta'ah li rabbih, konsep taat dan patuh, itu syarat syukur yang pertama. Dia undang orang makan dalam rangka syukuran, tapi dia tidak patuh kepada Allah, itu bukan syukur. Solat tidak dikerjakannya, puasa tidak dikerjakannya, dosa maksiat dikerjakan, itu bukan syukur. Walaupun satu kota orang ditampungnya makan di rumahnya. Jadi konsep yang pertama adalah al-khudu' wa ta'ah. Yang kedua kaum muslimin rahimakumullah, ya. Konsep yang kedua bisa dikatakan orang itu bersyukur adalah hubbuhu subhanah.
Dia cinta kepada Rabbnya. Nah, konsep mahabbah dalam Islam, orang kalau cinta kepada sesuatu itu, dia rela diperbudak oleh sesuatu itu. Dia rela. Orang tua yang bekerja mencari nafkah tiap hari, dari pagi sampai malam dia banting tulang karena cinta kepada keluarganya. Dia tidak merasakan capek walaupun dia capek sebetulnya. Kenapa? Dia pandang anak istrinya, kewajiban saya untuk membiayai keluarga ini. Dia bekerja siang malam karena cintanya pada keluarganya. Dan orang yang cinta itu, kaum muslimin rahimakumullah ya, tidak akan pernah merasa capek dan letih. Itulah yang dialami oleh Rasulullah. Salat malam beliau sampai bengkak kaki beliau karena cintanya beribadah, karena cintanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Nah, itu konsep cinta dalam Islam, konsep mahabbah. Yang ketiga, orang itu bisa dikatakan bersyukur menurut ketentuan agama, al-i'tiraf. Al-i'tiraf bi ni'amillah. Dia mengakui dari lubuk hatinya yang paling dalam bahwa apa yang dia terima murni rizki, nikmat, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harus renungkan, kaum muslimin rahimakumullah ya. Ada dua istilah yang kita temukan dalam Al-Qur'an. Pertama, istilah Qarun. Tatkala dia diberikan rizki oleh Allah, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan harta ini karena kepintaran saya, karena kehebatan saya. Itu bahasa Qarun. Saya peroleh semua ini gara-gara saya hebat. Ada ungkapan yang kedua. Ada yang mengatakan itu ungkapan ya, tukang tulis Sulaiman. Yang jelas dalam ayat, orang itu orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan namanya Asif dan segala macam. Tatkala dia bisa memindahkan singgasana Balkis hanya selama mata berkedip, bahkan lebih lambat daripada itu. Dia pindahkan singgasana kerajaan hanya dalam waktu mata berkedip. Apa katanya yang keluar dari mulutnya? Hadza min fadli rabbi. Ini semata-mata karena karunia yang diberikan oleh Tuhanku. Ini rahmat Tuhanku. Ini rezeki yang diberikan oleh Tuhanku, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, semata-mata Rabbku yang memberikan ini kepada aku. Mari kita renungkan dua ungkapan ini, kaum muslimin rahimakumullah. Yang satu, ungkapan sombong seseorang. Ini karena saya, kehebatan saya, kalau bukan karena saya bla 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 bla. Yang tadi mengatakan hadza min fadli rabbi. Saya seperti ini karena Tuhanku, bukan saya yang hebat, tapi semata-mata karena Rabbku. Saya mendapatkan harta dari berdagang, bukan saya, tapi Allah menjadikan rezeki ini dari saya seperti ini. Ada seorang ulama, kaum muslimin rahimakumullah, dia menggambarkan rezeki itu ya. Tatkala kita membuka sebuah keran, kita jangan mengira air itu hanya keluar dari mulut keran. Tapi ada sumbernya di belakang yang mungkin kita tidak tahu. Seseorang yang mendapatkan rezeki dari Allah melalui jalur yang banyak, jalan yang banyak, kita harus tahu dari mana ini. Rezeki yang saya dapat ini bukan karena kehebatan saya berdagang, tapi ada yang memberi rezeki. Kalau alasan kata kerja keras, banyak orang yang lebih bekerja keras tapi tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan. Nah, ini kalimat yang keluar, yang iktiraf itu, pengakuan hadza min fadli rabbi. Ini semata-mata karena rahmat Tuhanku. Yang ketiga, kaum muslimin, yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, baru as-sana. As-sana itu memuji. Ucapan yang keluar dari mulutnya alhamdulillah.
Sebetulnya yang dipuji itu yang wajar adalah yang patut dipuji adalah bukan saya tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep syukur kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima baru alla yasta'milaha bima yakrah bal yasta'miluha bima yardah. Mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah bukan dalam rangka bermaksiat kepadanya, tapi gunakanlah rezeki yang diberikan Allah sesuai dengan keinginan Al-Mun'im, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini nikmat itu diberikan sama dengan kita orang tua. Anak minta uang kepada kita, ya minta uang untuk beli buku. Tapi ternyata uang yang kita berikan dibelinya ke rokok, sakitlah hati orang tua. Menjengkel hati orang tua. Allah seperti itu juga, aku titipkan sedikit rezeki kepadamu, gunakanlah sesuai dengan apa yang kuinginkan. Ini yang banyak sebentar lagi ini kaum muslimin rahimakumullah. Orang katanya dalam rangka mensyukuri kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kegiatan yang diperlombakan, banyak kegiatan yang diadakan. Tapi kadangkala sebagian, kita tidak menyamaratakan, sebagian kegiatan-kegiatan itu ada yang bentuknya maksiat kepada Khalik, maksiat kepada zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Itu bukan syukur. Itu bukan syukur. Ya. Banyak kegiatan-kegiatan, tapi kegiatan itu sebetulnya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin rahimakumullah ya, kita gunakan apa yang diberikan oleh Allah, apa yang dititipkan oleh Allah sementara ini sesuai dengan keinginan zat yang memberikan kepada kita, itu Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata syukur itu banyak manfaatnya. Dalam kitab namanya Thamaratus Syukri, ada buah yang dihasilkan dari syukur itu. Yang pertama, an-najah minal adab. Ternyata syukur yang dilaksanakan oleh seseorang yang sebetul-betulnya syukur itu bisa membebaskan dari azab Allah, baik azab dunia maupun azab akhirat. Berdasarkan firman Allah, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah akan palingkan azab daripada kalian in syakartum, dengan syarat kalian bersyukur. Allah palingkan. Allah tidak akan memperbuat, Allah tidak akan mengazab kalian dengan syarat in syakartum wa amantum. Kemudian yang kedua, syukur itu mengundang ridha Allah. Berdasarkan hadis Rasulullah, innallaha la yarda an 'anil 'abdi ayyakalal akalata fayahmiduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah reda, kata Rasulullah, Allah sayang, Allah meredai seorang hamba apabila dia makan, dia minum, fahamidahu, kemudian dia puji Allah, alhamdulillah. Yang ketiga, ternyata syukur itu melanggengkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Orang yang bersyukur itu pasti akan menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, qayyidu ni'amillahi bisyukrihi. Kata Umar bin Abdul Aziz, qayyidu itu kuatkan, abadikan, langgengkan nikmat Allah dengan mensyukurinya. Selanjutnya, ternyata syukur itu syarat untuk menambah rezeki selanjutnya, menambah nikmat selanjutnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, kalau kamu syukuri kan ku tambah. Syukuri dengan sebetul-betul konsep syukur, kan ku tambah, baik nominalnya maupun berkahnya. Tapi coba kamu kufuri, azabi lasyadid, kata Allah, saya akan ambil nikmat itu tiba-tiba sekonyong-konyong. Jadi kaum muslimin rahimakumullah ya. Jadi doa yang diucapkan oleh pemuda di pasar yang ditemui oleh Umar tadi, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Maksud qalil itu adalah orang-orang yang pandai bersyukur.
terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat walaupun sedikit jumlahnya. Kalau kita mensyukuri nikmat, berarti kita jauh dari target iblis yang pertama tadi. Dalam ayat tadi Allah mengatakan target iblis menjadikan manusia tidak pandai bersyukur. Syukur sesuai dengan konsep agama. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.